Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham Saputra dari kelompok 6 Indralaya. Saya bersama teman-teman saya lagi, yaitu Dava Fadila dan Vanessa Dwi Ananda. Dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling untuk anak usia dini. Layanan dasar bimbingan konseling anak usia dini terdiri dari 3 bidang, yaitu 1. Layanan dasar bimbingan bidang pribadi sosial, 2. Layanan dasar bimbingan bidang belajar, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu layanan dasar bimbingan bidang karir. Di sini saya Dava Fadila akan memaparkan materi tentang bimbingan pribadi sosial. Bidang bimbingan pribadi sosial membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial. Dalam rangka mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, isi dari layanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenalkan ciri-ciri yang ada dalam diri sendiri, mengenalkan ciri khusus orang lain, serta menunjukkan makna sikap yang baik dari yang tercela. Yang kedua yaitu mengenalkan cara hidup sehat melalui makan makanan yang bergizi, serta melakukan kegiatan olahraga secara teratur, serta menjaga kebersihan. Yang ketiga yaitu mengenalkan cara mengungkapkan perasaan bahagia dan sedih, serta memberikan gambaran berbagai perasaan dalam berbagai situasi. Yang keempat yaitu membimbing peserta didik menciptakan dan memelihara persahabatan, serta menjelaskan makna dari kerjasama. Yang kelima yaitu membimbing peserta didik mengenali kecakapan yang dimilikinya, melatih mengambil keputusan, menjelaskan perlunya memiliki beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan, dan mengenalkan akibat dari keputusan yang diambil. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan tugas perkembangan diperlukan adanya pengenalan cara hidup yang baik, mengungkapkan perasaan, dan memelihara persahabatan, dan juga tidak lupa melatih kecakapan dalam mengambil keputusan. Baiklah, saya akan menjelaskan layanan bimbingan dan konseling anak usia dini pada bidang bimbingan belajar. Pada bidang ini, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan seorang peserta didik menjadi pribadi yang kreatif. Isi dari layanan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan cara merencanakan cita-cita. Misalnya, sebagai pendidik, kita mengenalkan beberapa profesi, misalnya guru, polisi, dokter, pilot. Nah, karena itu adalah profesi yang sangat mudah dikenali oleh para anak-anak. Nah, kita harus sedikit menjelaskan tentang dasar dari profesi tersebut. Yang kedua, menjelaskan apa arti suatu proses penilaian dalam belajar. Misalnya, sebagai seorang pendidik, kita memberikan mereka tugas, misalnya tugas menggambar. Nah, maka kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa menggambar itu harus rapi, maka kami akan memberikan kalian nilai yang bagus. Yang ketiga, mengenalkan beberapa hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Misalnya hambatan ini yaitu ruang kelas, lingkungan belajar yang tidak kondusif, seperti ruang kelas yang terlalu dekat dengan jalan atau terlalu dekat dengan keramaian. Yang keempat, menjelaskan tentang bagaimana melatih ketelitian dan kerapian. Nah, misalnya dengan cara memberi mereka tugas menggambar tadi, kita menjelaskan kepada mereka bahwa kalau kalian menggambar, gunakanlah penggaris agar garis yang mereka buat itu lurus dibandingkan mereka tidak memakai penggaris, dan itu akan menjadi lebih rapi. Nah, itu dapat membantu melatih kerapian mereka. Yang kelima,
melatih cara menulis dengan baik. Sebagai pendidik, kita harus membantu mereka, memberitahu mereka cara menulis dengan baik. Bidang bimbingan belajar ini sangat berguna bagi tugas perkembangan anak. Karena dengan adanya bidang bimbingan belajar ini, kita dapat melatih kreativitas anak. Layanan dasar bidang bimbingan karir. Pada bidang bimbingan karir, membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai mengetahui dan mengenal jenis-jenis pekerjaan, serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Isi dari layanan bidang bimbingan karir ini yaitu mengenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan layanan ini, anak-anak bisa tahu jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Bukan hanya seperti dokter, polisi, ataupun guru, masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Selanjutnya, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dapat menarik dan dapat memicu minat ataupun bakat anak-anak. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, mereka jadi tahu apa yang mereka suka dan apa yang mereka kuasai. Yang ketiga yaitu menambahkan perkembangan diri siswa serta keterampilan yang dimiliki. Setiap siswa ataupun anak mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Tugas guru atau orang tua mendukung dalam perkembangan kemampuan mereka agar dapat bermanfaat bagi masa depan mereka dalam bidang karya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan contoh-contoh orang yang berhasil. Ada banyak orang-orang yang berhasil dalam bidang-bidang tertentu, dan itu dapat memicu semangat serta motivasi mereka jika mereka juga dapat berhasil di bidang tersebut. Dari semua penjelasan yang kami bahas tadi, dapat dipahami bahwa bimbingan konseling pada anak usia dini adalah bentuk bimbingan untuk mengenal diri sendiri, potensi diri, cara hidup sehat, dan cara untuk mengambil keputusan serta memilih pekerjaan yang disukai yang kelak akan berguna ketika dewasa. Karena sesungguhnya anak-anak memerlukan tuntunan bukan tuntutan.